Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan atas nama Nuni Aulia Afrinda, Lisa Natalia, dan saya sendiri Zulkifli Hamzah yang akan memaparkan hasil laporan kami mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat di MTS DDI Lonrong. Adapun latar belakangnya yaitu lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berbeda pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut, di mana lembaga pendidikan itu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Komite sekolah mempunyai peran penting dalam sistem pendidikan. Komite sekolah menyediakan sebuah forum di mana orang tua dan anggota lain dari komunitas sekolah terdapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi belajar siswa dan kinerja sekolah. Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas, serta peran maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sekolah dan masyarakat adalah lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sekolah dan masyarakat mengandalkan komite yang sangat erat secara kontinu. Realita yang terjadi di lapangan, hubungan antara sekolah dan masyarakat kurang harmonis. Hal tersebut terjadi karena kurangnya jalinan komunikasi antara sekolah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan komite sekolah yang bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan sekolah, serta komite sekolah juga sebagai lembaga mediator antara sekolah dan masyarakat, sehingga komite sekolah yang memiliki peran sebagai lembaga mediator mampu dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen antara sekolah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah tersebut antara lain. Yang pertama, bagaimana peran komite sekolah di MTS DDI Lonrong. Yang kedua, bagaimana meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat di MTS DDI Lonrong. Adapun yang ketiga, bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat di MTS DDI Lonrong. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peran komite sekolah di MTS DDI Lonrong. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat di MTS DDI Lonrong. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat di MTS DDI Lonrong. Adapun landasan teori, yang pertama, kajian terdahulu. Bagian ini berisi uraian hasil penelusuran penelitian tentang penelitian yang telah dilakukan dengan judul yang sama. Adapun penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Willis Werdeningsi yang berjudul Manajemen Humas dalam meningkatkan peran komite sekolah di PAUD Sabila Ponorogo. Adapun hasil penelitiannya yaitu manajemen humas melibatkan secara aktif orang tua siswa dalam berbagai kegiatan di sekolah. Sekolah juga melakukan musyawarah dengan anggota komite sekolah terkait semua kegiatan yang dilakukan di sekolah. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Munir Onumar yang berjudul Manajemen Humas Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan. Adapun hasil penelitiannya yaitu antara sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling membutuhkan, karena sekolah sebagai tempat belajar dan masyarakat sebagai tempat mengaplikasikan dan memetik hasil belajar. Adapun penelitian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munawir Bohan yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Adapun hasil penelitiannya yaitu sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat, karena sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial
yang mengambil siswanya dari masyarakat sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Peran komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang memodahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Peran komite sekolah yaitu yang pertama yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat yaitu mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Bagian B yaitu meningkatkan hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan dengan mendorong minat dan komunikasi serta kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu untuk meningkatkan yang pertama kualitas pembelajaran, yang kedua kualitas hasil belajar siswa, yang ketiga kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yang keempat kualitas masyarakat atau orang tua murid itu sendiri. Bagian C yaitu peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat adalah untuk mendukung kebijakan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan manajemen mutu sekolah, membantu sekolah dalam menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan guru, stakeholder pendidikan, dengan dunia usaha. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan komite sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu bagian E, metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian kualitatif, yang kedua teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik analisis data yaitu triangulasi. Bagian F, kisi instrumen. Variabel pertama peran komite sekolah. Indikator yaitu yang pertama yaitu sebagai badan pertimbangan, yang kedua sebagai badan pendukung, yang ketiga sebagai badan pengontrol, yang keempat yaitu sebagai badan penghubung. Adapun variabel kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat. Variabel indikator yang pertama yaitu komunikasi sekolah dengan masyarakat, yang kedua partisipasi masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Lisna Talia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari kelompok kami. Nah, yang pertama yaitu peran komite madrasah ataupun sekolah. Yang pertama yaitu pemberi pertimbangan, di mana komite sekolah atau madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Tamarjaya selaku komite madrasah dan Bapak Dale SAG selaku kepala madrasah, dan berdasarkan hasil observasi kelompok kami di sekolah MTSD Lontrong, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan yaitu
di mana komite sekolah atau madrasah ini memberikan masukan dan pertimbangan kepada madrasah mengenai pelaksanaan kegiatan madrasah. Dan pada saat kami berada di lokasi, kami melihat adanya bukti fisik berupa dokumentasi mengenai keterlibatan komite madrasah dalam penyusunan visi misi, pemikiran maupun tenaga untuk dapat meningkatkan madrasah. Yang kedua yaitu badan pendukung. Komite sekolah atau madrasah sebagai badan pendukung yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik itu berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga untuk dapat meningkatkan madrasah. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Tamarjaya selaku Komite Madrasah dan Bapak Dalle SAG selaku Kepala Madrasah, dan mengenai hasil observasi kelompok kami di Sekolah MTS Dede Ilonrong, kami dapat menarik kesimpulan bahwa peran Komite Madrasah sebagai badan pendukung yaitu Komite Madrasah senantiasa memotivasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah, dan juga Komite Madrasah sangat mendukung dan mewadahi peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan madrasah. Dan pada saat kami berada di lokasi, kami juga melihat Komite Madrasah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh madrasah serta adanya komunikasi yang baik antara Komite Madrasah dengan madrasah dan begitupun masyarakat. Yang ketiga yaitu badan pengontrol. Komite sekolah sebagai badan pengontrol yaitu melakukan proses pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas antara komite madrasah dengan madrasah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijakan di madrasah ataupun sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Tamarjaya selaku Komite Madrasah dan Bapak Dalle SAG selaku Kepala Madrasah dan hasil observasi kelompok kami di Sekolah MTS Dede Ilonrong, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa peran Komite Madrasah sebagai badan pengontrol yaitu Komite Sekolah atau Madrasah senantiasa melakukan pengontrolan terhadap madrasah, dan Komite Madrasah rutin datang ke madrasah untuk mengontrol kondisi dan kegiatan yang dilakukan oleh madrasah itu sendiri. Yang keempat yaitu badan penghubung atau mediator. Komite sekolah atau madrasah berperan sebagai badan penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat, di mana memiliki arti bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite madrasah untuk disampaikan kepada madrasah itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Tamarjaya selaku Komite Madrasah dan Bapak Dalle SAG selaku Kepala Madrasah dan hasil observasi kelompok kami di Sekolah MTS Dede Ilonrong, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa peran Komite Madrasah sebagai badan penghubung yaitu Komite Madrasah senantiasa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau orang tua siswa yang berkaitan dengan program kerja madrasah, dan Komite Madrasah selalu memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bentuk masukan ke arah perbaikan. Nah, adapun yang kedua yaitu hubungan madrasah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu komunikasi madrasah dengan masyarakat, di mana komunikasi sekolah atau madrasah dengan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan untuk mendorong minat masyarakat dalam peningkatan pengembangan madrasah. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Dalle SAG selaku Kepala Madrasah dan salah satu siswi MTS Dede Ilonrong atas nama Dini Aminarti, dan berdasarkan hasil observasi dari kelompok kami di Sekolah MTS Dede Ilonrong, maka kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi sekolah atau madrasah dengan masyarakat yaitu di mana komunikasi dan hubungan pemangku sekolah dengan masyarakat ada yang baik, namun ada pula yang kurang menyenangkan. Pihak yang baik adalah mereka yang mempunyai rasa ibah kepada madrasah ataupun kepada sekolah tersebut, dan memandang bahwa anak-anak harus dibekali dengan ilmu-ilmu Islami. Sedangkan pihak yang kurang menyenangkan adalah mereka dan sekeluarga adalah pengelola sekolah umum, pendukung sekolah umum yang selama ini mendiskreditkan madrasah ataupun MTS Dede Ilonrong. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat terhadap madrasah.
Partisipasi masyarakat terhadap madrasah adalah keterlibatan aktif dari sekelompok orang untuk berkontribusi terhadap sekolah ataupun madrasah. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Tamarjaya selaku Komite Madrasah dan Bapak Suradi selaku orang tua siswa MTS DDI Lonrong, dan berdasarkan hasil observasi kelompok kami di sekolah MTS DDI Lonrong, maka kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat terhadap madrasah, yaitu orang tua siswa senantiasa berpartisipasi terhadap madrasah. Jika akan dilaksanakan program kerja dari sekolah dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh sekolah, maka orang tua siswa turut memberikan partisipasinya terhadap sekolah. Dan pada saat kami berada di lokasi, kami melihat adanya bukti fisik berupa dokumentasi mengenai partisipasi masyarakat terhadap madrasah, dan juga kami melihat kantin madrasah yang dijalankan oleh warga sekolah. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai pelaporan kami terhadap peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat di MTS DDI Lonrong. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.